Tambahkan semangatmu, buktikan kita mampu berkolaborasi, tunjukkan aksi, satu tempat untuk berkreasi. Ayo kawan semua, kita bersama berinovasi, kita pasti bisa. Ekspresikanlah semua karya-karyamu hanya di Bandung Creative Hub. Halo Sobat Kreatif Sampurasun, balik lagi di BCH Talk bersama saya Fanya Sitar. Seperti biasa, BCH Talk kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget. Kita bacain dulu aja profilnya ya. Horo Rudy, ada nama aslinya tapi gak usah disebut katanya. Lahir pada 18 Mei 1987. Seorang pelaku ekonomi kreatif yang bergerak di bidang desain grafis dan ilustrasi. Nah, orangnya udah ada di sebelah saya nih. Kang, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Kang. Sekarang lagi sibuk apa nih, Kang? Sibuk ngedesain dan ilustrasi. Sibuk Kan ngedesain desain grafis dan ilustrator. Jadi sibuknya masih tetap itu ya? Iya dong. Iya, Kang Horo Rudy. Kang, horornya di sebelah mana sih kalau boleh tahu? Kenapa namanya jadi horor gitu? Oke. Kalau horornya sendiri itu memang tema-temanya kita ngambil dari tema horor dan psychobilly ya. Jadi apa namanya? Fusion antara punk dengan budaya horor vintage sekitar 1950-an. Nah, jadi terlahirlah si psychobilly dan horror punk itu. Saya ngambil nama Horo Rudy karena di satu sisi horor itu adalah si identitas temanya sendiri, sedangkan si Rudy-nya itu dari salah satu lagu The Specials, Message for You Rudy gitu. Rudy-nya itu kan bukan Rudy ya, tapi Rudy. Iya. Kalau dibaca bahasa Indonesia Rudy. Dan nggak ada sangkut pautnya sama sekali kan sama nama asli. Nggak ada. Nggak ada. Jadi benar-benar horor Rudy. Iya. Jadi itu ada Rudy itu RUDEY itu Rude bahasa Inggrisnya. Oh, oke. Sebenarnya ada bahasa kata kerjanya lagi jadi Rudy biasa, tapi karena biar rude-nya itu gitu, mau menampilkan rude-nya jadi biar lebih catching, dan ketika orang browsing namanya di salah satu platform search engine, dia akan keluar tetap nggak orang lain, tetap saya. Oh iya. Terus kan kenapa sih mantap berkarya di bidang ini? Oke, mungkin salah satunya yang pertama kita bisa mengekspresikan diri, pastinya. Yang kedua modalnya tidak banyak dan peluang untuk go internasional sangat gampang sekali. Gitu. Nah, ngomong-ngomong go internasional nih, Ya. emang udah kemana aja sih Kang kalau boleh tahu? Kalau sayanya sih nggak kemana-mana ya. Tapi kalau misalnya karya pameran, udah ke Kanada 2 kali, terus juga diajak untuk kompilasi buku ilustrasi dan seniman psychobilly sedunia juga. Sedunia ya? Ya. Terus kalau misalnya orderan sih, ya insya Allah hampir seluruh dunia lah gitu. Tapi kalau Akangnya sendiri, apakah gara-gara grafis jadi pernah keluar gitu? Ada yang ngajak. Ada yang ngajak? Klien saya tahun depan ada beberapa sih, ada ya, tapi semuanya Amerika gitu. Ada yang ke Amerikanya ke New York, terus ada ke Kenosha sama ke Las Vegas. Tapi nggak tahu jadi, nggak tahu enggak gitu. Tapi udah diajak ya? Nah, kesananya repot gitu. Oh, iya, Takut bener-bener. susah cari makan. Iya, iya. Cari makan. Tenang. Nah, terus kalau misalkan dari hasil karyanya, gambarnya itu terpengaruh dari mana aja sih Kang? Sebenarnya kalau terpengaruh sih pastinya dari film-film horor era 1950. Horor di sini bukan Pocong Mumun dan lain-lain kan? Sempat juga bikin, tapi itu buat band saya sendiri. Gitu. Oh, ada band juga ternyata. Yeah. Selain ilustrator dan desain grafis, pemain musik juga. Yeah. Oke, sangat multi talent sekali. Yeah. Terus dari lagi? Kalau misalnya dari situ, terus juga kan banyak yang orang bingung gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita dapat inspirasi itu dari mana sih? Saya idenya mentok dan lain-lain gitu. Sebenarnya masih sederhana sekali gitu kan. Ini kan dari budaya musik. Nah, di situ musik itu ada liriknya, kita tinggal menerjemahkan dari musik ke dalam gambar.
dari lirik berarti ke iya, gambar. dari interaksi sehari-hari juga mungkin itu interaksi sehari-hari juga akan bisa jadi inspirasi gitu. Memang kalau kitanya bisa membuka diri gitu. Okay. Jadi nggak ada alasan lah buat kehabisan inspirasi itu. Inspirasinya soalnya datang dari mana aja ya Yeah. Kang ya. Oke, kalau untuk pasarnya nih Kang, pasar dari horor Rudy sendiri ini kemana aja? Kalau misalnya horor Rudy sih masyarakatnya lebih ke internasional ya. Biasanya mereka ada Halloween enthusiast, ada musisi horor, kemudian juga ada produk-produk clothing yang concern ke Halloween gitu kan. Tapi banyak juga dia yang memang suka aja gitu. Ada juga dari gamers gitu kan, ada game-game horor Resident Evil dan lain-lain. Saya pengen bikin temanya seperti game horor saya gitu, game zombie saya dan lain-lain. Jadi intinya sih pecinta horor gitu. Tapi ke luar negeri semua. Di Indonesia ada gak sih Kang? Maksudnya pasar-pasar Indonesia itu cukup kuat atau lebih kuat di luar? Nah ini yang lucu kalau di Indonesia itu karena di Bandung terutama ya, jadi banyak seniman-seniman dan ilustrator, desainer grafis yang dia sebenarnya lebih jago dari saya gitu. Jadi kalau di Bandung, di Indonesia sih nggak laku. Nggak laku. Jadi kalau di Indonesia nggak laku, justru lakunya di luar. Terpaksa gitu, go internasional or go home deh ya gitu. Go internasional or go home. Tapi ini ngomong-ngomong bisa keluar ini, emang dulu awal mula memasarkannya tuh gimana sih? Oke, dari dulu saya selalu berpikiran karena susah mencari pekerjaan di Bandung atau Indonesia. Yang pertama saya lakukan adalah market ini sebenarnya seluruh dunia gitu. Tapi itu udah lama banget sebelum zaman digital kayak sekarang gitu kan. Mungkin awal tahun saya mulai itu 2005-an lah gitu SMA. 2005 SMA itu udah mulai ngegambar. Iya, waktu itu platformnya itu dari DeviantArt. Nah, tapi ketika kita akan berpikir untuk menjual karya dan go internasional, memang harus dipikirkan seperti bagaimana kita bisa dibayar, bagaimana kita bisa dikontak, dan kapan saja kita harus available gitu. Jadi jangan sampai sudah ada yang kontak, kitanya nggak pernah online, nggak pernah buka, nggak pernah update, jadi kelewat gitu. Nah, udah ada yang deal, tapi kita nggak bisa dibayar gitu kan, karena platformnya zaman dulu kan susah ya. Nggak bisa kayak sekarang ada OVO, ada GoPay, ada macam-macam yang buat pembayaran digital itu sekarang udah, waktu itu masih agak susah, cuman pakai PayPal. Jadi harus bisa juga gitu. Dan yang pasti sih bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, berarti dari awal mula memasarkan karya itu udah orang luar ya kan yang beli ya? Iya. Oh, udah langsung bukan dari Indonesia yang belinya. Iya. Nah, kalau gathering sendiri kan kayak misalkan atau kelas gitu. Oke. Kalau misalnya gathering sendiri itu kita kan dari komunitas, ada komunitas Bandung Rockabilly. Nah, ada beberapa desainer juga dan ilustrasi yang kebetulan mereka di band saya juga gitu. Oh, di band juga. Jadi ada yang fokus ke hot rod, red bike, terus custom culture. Pokoknya daerah per custom culturean lah gitu. Nah, itu kadang suka saya kumpulin. Kita kadang waktu itu pernah juga ada pameran di BCH. Di sini udah di Bandung Creative Hub. Tahun 2018 itu akhir tahun kalau nggak salah. Nah, kita ini bareng desainer Bandung Rockabilly, kita pameran bareng. Dan saya juga suka, kita kumpul-kumpul gitu kan. Saya suka ngajarin mereka gimana go internasional, dan alhamdulillah sudah ada 3 orang dari 3 orang dari 3 jadi semuanya 100% berhasil. Mereka sudah go internasional semuanya gitu. Nah Kang, ini kan ada buku ya di bawah nih ya Kang. Ini boleh saya lihat ya? Ini buku apa sih Kang kalau boleh tahu? Nah, ini buku kompilasi rockabilly, psychobilly artis seluruh dunia gitu. Seluruh dunia? Iya. Ini. Nah, saya di sini sebagai salah satu kontributornya juga. Kontributornya. Terbitan dari Amerika ini. Ini langsung dari Amerika. Ya. Ini hasil karya-karya Horor Rudy berarti ya? Beberapa cover album yang saya bikin buat beberapa band. Wah, emang horor banget ya? Horor tapi lucu gitu. Iya, horor jadi tapi lucu. si marketnya lebih ke mana-mana sebenarnya. Iya. Nggak ke satu sisi aja gitu ya. Nah Kang, ini yang bikin ini siapa sih sebenarnya, maksudnya yang kayak mencetuskan oke, dari seluruh
ilustrator dunia, kita bikin buku yang isinya kompilasi gitu. Sebenarnya sudah ada obrolan dari komunitas internasional untuk kita bikin kompilasi atau kolaborasi, tapi karena mereka sama-sama sibuk dan sama-sama punya proyek masing-masing, akhirnya nggak jadi-jadi gitu. Karena memang harus orang yang profesional. Kebetulan waktu itu ada dari Jamie Kendall itu dari antologi gitu. Dia dari salah satu penerbitan di Amerika. Dia nanya saya, penerbitnya langsung? Iya. Saya suka ini desain rockabilly psychobilly. Nah, dia ngasih sampel beberapa desainer gitu. Tapi kalau kata saya ini kurang karena memang si Jamie Kendall ini bukan dari komunitas, tapi dia entusias aja. Dari situ saya sebagai komunitas saya ngajak lah si teman-teman yang lain, teman-teman yang lain, senior saya terutama. Iya. Berarti akan sendiri yang mencetuskan idenya untuk bikin? Iya, sebenarnya ide udah banyak, cuman terjadinya belum terjadi gitu ya Kang. Baru sekarang. Oke Kang, kita ngopi-ngopi dulu nih. Kebetulan aku dikasih kopi nih teman-teman dari Coffee Street Company. Jadi ini aku dikasih yang red velvet, terus Kang juga dikasih dari es kopinya ya. Es kopinya dan ada coklat juga. Nah, kalau kalian mau, kalian bisa langsung kepoin Instagramnya coffeestreet_bdg. Terus kalau misalnya mau langsung pesen, kalian bisa di Grab atau GoFood juga. Nih. Dan kalau misalkan mau langsung ke tempatnya, kalian juga bisa ke Jalan Indramayu nomor 2 Antapani. Kita istirahat dulu ya, nanti kita balik lagi. Alright. Mantap ya Kang. Nah, balik lagi di BCH Talk teman-teman. Kita masih ditemenin sama Coffee Street. Aku red velvetnya dan Kang Hororudi ini kopi susunya. Nah, kalau kalian penasaran atau kalian kabita, bisa langsung aja di GrabFood atau GoFood Coffee Street dan atau di Instagramnya coffeestreet_bdg atau bisa langsung ke store-nya di Jalan Indramayu nomor 2 Antapani. Nah, kita ngobrol lagi ya sama Kang Hororudi. Kang, penasaran sih di Indonesia ini ada nggak sih yang mirip-mirip gitu kayak desainnya tuh mirip atau ya? Oke. Kalau misalnya kita bicara psychobilly sendiri itu kan ada beberapa elemen-elemennya gitu kan. Jadi kalau yang mirip-mirip sih ada gitu dengan elemen-elemen yang sama tapi terpisah. Tapi kalau misalnya yang identik sih saya punya temen satu. Nah, tapi udahan Maksudnya? Udahan lah, dia mending cari yang lain aja soalnya tidak begitu menguntungkan gitu. Iya, tidak begitu menguntungkan, tapi dulunya ada sempat teman satu ya. Terus kan kalau cara Akang mempertahankan reputasinya sendiri itu gimana sih? Sebenarnya mempertahankan reputasi itu sama dengan kayak misalnya kita attitude kita di kehidupan sehari-hari ya kita harus sopan, kita harus tepat waktu, kita harus baik lah dan kadang bisa bicara bara-bere gitu kan. Jadi saya suka ngasih bonus sama klien, misalnya dalam satu cover album regulernya itu cover album didesain itu hanya depan, belakang, sisanya dikerjain sama si perusahaan printing company-nya gitu kan. Tapi kalau saya depan, belakang, dalam, CD sama spine, dan saya juga bikinin format untuk desain bajunya gitu kan. Soalnya kan beda format antara format cetak printer dengan format cetak screen printing atau sablon gitu kan. Jadi ya kita berbaik-baik lah gitu. Ceritanya ngasih bonus padahal mah ya si resource-nya atau gambarnya masih itu aja. Cuman beda bentuk service aja gitu, service-nya. Nah, Kang, banyak sih kayak di media sosial, Instagram atau Twitter gitu, banyak kayak beberapa orang yang memang sudah terbiasa mendesain itu kayak
kita itu mendesain katanya nggak bisa lah dipakein harga temen kadang-kadang karena kadang-kadang ada kayak bikinin gue undangan dong, tapi nggak ya gratis lah cuman gambar doang gitu. Nah itu kalau menurut Kang Hororudi sendiri gimana sih? Kalau kata saya sih itu dikembalikan lagi sama availability dari si pelakunya ya. Ridho atau enggak, mau atau enggak. Kalau mau kasih, kalau enggak ya bilang aja gitu. Tapi kalau Kang Akan sendiri gimana nih kalau misalkan ada yang tiba-tiba bikinin gua cover album dong gitu, tapi nggak usah bayar ya? Cover album ya sebenarnya mah kalau misalnya saya bisa lagi mood aja mah. Cuman saya nggak akan mau bikin begitu saja cap nuhun gitu kan. Memang tetap ada etikanya gitu. Sok kamu bargain sama saya mau apa? Saya biasa kalau misalnya ada beberapa juga sih sebenarnya yang lokal gitu kan. Saya tapi nggak minta dalam bentuk uang gitu, soalnya kalau dalam bentuk uang ya bukannya saya nggak butuh ya. Cuman ada dari yang lain lah gitu. Yang lain, ya. Saya minta ininya, bajunya gitu. Saya minta produknya, saya minta pomade-nya atau apanya gitu. Jadi itu bener-bener kita di scene kolektifnya juga kita dapat gitu, bener-bener saling bantu gitu. Tapi kalau cap nuhun mah kayaknya karena harus itu capek mah juga ya. Iya. Seenggaknya harus ada simbiosis mutualisme lah ya. Kayak misalnya buat produk desain baju, dikasih kita minta bajunya, terus desain undangan, masa kita mau minta pengantinnya? Iya benar juga, benar juga. Gila beneran ya. Bener. Tapi Kang nih kalau kendalanya sendiri nih, sebagai ilustrator atau desain grafis itu apa sih? Sebenarnya banyak kendala ya kalau saya dari obrolan sama teman-teman dan saya rasakan dulu juga sendiri gitu kan. Awal-awal mungkin salah satunya itu bahasa. Tapi bahasa Inggris walaupun ada Google Translate dan lain-lain diusahakan kita tetap fasih. Satu itu bahasa, yang kedua itu pembayaran. Susah dibayar karena itu currency-nya dolar, kita Indonesia beda bank juga, ada regulasi beda-beda juga. Nah kalau solusinya itu bikin PayPal. Karena yang paling umum dipakai di internasional itu buat pembayaran luar negeri itu PayPal. Jadi untuk yang dolar, euro dan lain-lain itu PayPal. Kemudian sih banyak ini juga yang dia terjebak itu di hashtag. Jadi desainnya bagus, desainnya keren, hasilnya juga bagus gitu. Tapi hashtagnya salah, terus ininya asal-asalan gitu kan. Jadi ketika orang browsing cari dia nggak ketemu gitu, dia hilang dari peredaran karena memang hashtagnya hilang. Yang nggak iya. Oke. Satu lagi tadi hashtag, kemudian satu lagi format. Nah format data untuk hasil akhir desainnya juga itu harus diperhatikan juga gitu. Kita lihat si metode cetaknya apa nih, untuk kaos misalnya ya. Direct to garment printing atau screen printing, nanti formatnya harus beda. Iya. Oke. Jadi itu untuk jadi pembeda dari orang lain gitu ya? Enggak, itu justru harus seragam. Oh harus seragam, oke. Iya. Kalau beda dia nggak bisa dicetak. Gitu. Walaupun beda, sama-sama Adobe Illustrator nih, cuman yang ini di flatten, ini nggak bisa warna atau layernya sama atau gimana, itu nggak bisa dicetak. Oke. Gitu. Terus kan kalau misalkan cara untuk tetap konsisten sama karakter gitu. Oke. Konsisten sebenarnya untuk menjaga konsistensi itu susah sebagai seniman ya, karena mereka akan berpikir gimana caranya saya kan kalau sudah lebih dewasa, punya tanggung jawab, punya beban dan lain-lain, pasti mikir materi kan. Tapi kalau misalnya udah saya banting setir aja jadi desainer apa gitu. Iya. Pernah nggak sih kayak ada tergoda gitu, kayaknya pengen jadi belok kemana gitu. Ya, makanya saya bikin akunnya 2. Oke. Yang satu buat Hororudi biasa, ada yang satu lagi ini yang portofolio yang biasa reguler ya gitu, yang kira-kira di pasar Indonesia. Jadi saya setidaknya kalau misalnya cari lowongan kerjaan tuh, nah ini nih referensi. Yang referensinya lebih ke Indonesia gitu ya. Sama satu lagi paling kalau emang misalnya kita pengen konsisten dan idealis dengan desain kita, tapi desain kita belum menjual, ya solusinya
cari kerjaan lain. Cari kerjaan lain dulu. Di samping desain. Jadi desainnya bisa kita sok-sokan. Wah, desain saya mah orangnya idealis, desainnya cuma desain kayak gini, padahal di luar mau kerja apa gitu. Jadi berarti Akang Hororudi ini masuknya freelancer ya, nggak terikat dengan perusahaan apapun untuk desainnya? Saya terikat dengan beberapa perusahaan sih. Untuk desain sendiri? Iya. Oke, tapi mungkin perusahaan luar negeri, bukan Iya. Perusahaan Indonesia. Jadi Iya. jadi ya bisa kerja di luar, bisa kerja sama orang luar juga ya. Kan tadi selain selain desain grafis dan ilustrator itu sebagai punya band juga. Iya, Kereta Sebagai Susana. Saya sebagai vokalisnya. Sebagai vokalisnya berarti ada mungkin beberapa lagu yang nyambung juga sama hasil karya desain. Iya, memang itulah gitu. Cycle-nya di situ. Lagu jadi musik jadi lagu, terus seperti itu gitu. Berarti kerjanya cuma sama bos luar negeri doang kali ya? Iya, kebanyakan Gak sih. ada pekerjaan lain gitu? Ada sih. Sibukan lain. Kesibukan gitu. lain ada ya, oke. Nah, kalau untuk saya nih, misalkan saya, gara-gara atau misalkan sahabat kreatif yang ada di rumah, gara-gara nonton Hororudi tiba-tiba pengen ngedesain nih gitu, itu apa sih yang harus disiapkan? Oke. Yang pertama disiapkan sih keinginan. Yang kedua memang harus hobi. Setidaknya punya modal itu, atau kalau nggak ngedesainnya, ngegambarnya, salah satu dari itu aja gitu. Kalau sisanya itu bisa cari gampang, tutorialnya banyak. Kalau sekarang tutorialnya banyak. Iya, kalau dulu saya dari SMP itu belajar Photoshop, belajar ngegambar sampai hampir gila, sampai gila beneran gitu. Berarti kalau misalkan saya nih saya bisa mulai dari gambar di kertas dulu aja kali ya. Baru dari situ nanti pindah ke yang ke komputer lah gitu ya, ke PC. Oke. Nah, kalau pesan nih untuk sobat kreatif kira-kira apa? Pesannya untuk sobat kreatif itu jangan minder sama desain kalian, tetap konsisten dan selalu nggak usah dengerin lah apa kata orang lain tuh nggak penting gitu. Dalam artian penting sih penting gitu kan, cuman kita yang akan menentukan hidup kita sendiri pada akhirnya. Dan selalulah ada solusi untuk masalah-masalah yang ada. Kita tetap istiqomah, selalu berdoa, stay horror, dan yang paling penting go international or go home. Go international or go home. Terima kasih Kang sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita di BCH Talk. Terima kasih juga buat Coffee Street untuk kopi dan red velvetnya. Jangan lupa dicek Instagramnya di coffeestreet_BDG. Nah, kita sudahi ngobrol-ngobrol hari ini. Ketemu lagi di edisi BCH Talk yang lainnya bersama narasumber-narasumber yang gak kalah kerennya. Saya Fanya Sitaran undur diri. Sampurasun, salam kreatif. Berinovasi, kita pasti bisa.